Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hoiriah dengan NIM 2010116220014 dari kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi yang terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama ada konsep morfologi dan ruang lingkupnya, kemudian identifikasi morfem dan aplikasinya, wujud morfem dan pembentukannya, serta yang terakhir adalah mengenai morfofonemik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Di sini saya menggunakan perangkat lain untuk membantu menuliskan. Nah, yang pertama ada pengertian morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah ilmu yang pelajari tentang bentuk. Nah, dalam ilmu linguistik, morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan ini terhadap makna dan kelas kata. Nah, kemudian ada menurut Abdul Khair, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata dan pembentukannya. Selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Nah, ada 3 proses, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Nah, ketiganya nanti akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk pada ruang lingkup. Ruang lingkup morfologi ada 3 juga. Yang pertama ada morfem. Nah, morfem ini adalah satuan terkecil yang mengandung makna, dapat berupa satu kata dan masih belum mengalami proses morfologi. Kemudian yang kedua ada morf. Morf ini adalah bentuk yang masih belum jelas statusnya. Misalnya saja pada kata kenai. Kenai ini merupakan morf karena masih belum jelas statusnya ini apa. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yang ketiga ada alomorf. Nah, alomorf ini adalah variasi dari morfem. Variasi dari morfem yang sudah jelas statusnya. Misalnya saja, ber ini ada alomorfnya, yaitu alomorf dari ber ada be, kemudian ada bel, dan ber ini sendiri. Nah, ini disebut alomorf karena merupakan variasi dari morfem ber. Selanjutnya kita masuk pada keterkaitan dengan bidang lain. Yang pertama dengan bidang fonologi terlebih dahulu. Dalam bidang fonologi ada yang dinamakan morfofonologi atau morfofonemik. Nah, morfofonologi atau morfofonemik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu bunyi menyebabkan perubahan kata. Contohnya saja, meng dapat berubah menjadi mem, me, meng, men, atau menye, atau men, karena jika ditemukan dengan kata-kata tertentu. Kemudian kaitannya dengan bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, dalam morfologi kata adalah satuan
besar, sedangkan dalam bidang sintaksis kata adalah satuan terkecil di dalamnya, sehingga sangat berkaitan. Kemudian yang ketiga, dalam bidang semantik, sama seperti sintaksis tadi, jika sintaksis saja sudah berkaitan, apalagi dengan semantik yang memerlukan kata di dalamnya. Kemudian ada dengan filologi. Nah, filologi ini adalah membahas mengenai kata dalam kaitannya dengan naskah kuno atau transkrip sejarah. Dengan naskah. Mohon maaf. Nah, kemudian yang kelima, ada keterkaitan dengan etimologi. Etimologi yaitu bagaimana mencari asal-usul kata. Asal-usul kata. Nah, dapat berdasarkan konvensional dan juga dapat berdasarkan dari alam. Yang konvensional ini berdasarkan kesepakatan bersama. Contohnya saja, buku disebut dengan buku karena semua orang sudah sepakat itu adalah buku. Kemudian contoh dari kata yang berasal dari alam, binatang tokek. Nah, binatang itu disebut tokek karena mengeluarkan bunyi yang terdengar seperti menyebutkan kata tokek seperti itu. Maka binatang itu disebut dengan tokek. Selanjutnya atau yang terakhir, kaitannya dengan bidang leksikologi. Nah, di sini bidang yang mempelajari tentang leksikon atau kata berupa pendataan yang melakukan leksikografi dan nantinya akan menghasilkan kamus. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan mengenai konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Kita beralih pada pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan identifikasi morfem dan aplikasinya. Dalam mengidentifikasi ada prinsip-prinsip penentuan morfem. Nah, di sini saya tampilkan prinsip penentuan morfem dari Tarigan dan Abdul Khair. Pada sebelah kiri layar adalah prinsip dari Tarigan dan pada sebelah kanan layar adalah prinsip dari Abdul Khair. Kita masuk pada aplikasinya. Yang pertama pada prinsip Tarigan, prinsip yang pertama adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Nah, contohnya di sini membeli rumah baru dan satu rumah. Nah, kata rumah di sini merupakan satu morfem yang sama karena mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal yang juga sama. Kemudian prinsip yang kedua adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda dengan satu morfem. Yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Contohnya, ada menjahit, kemudian membeli, menyalin, mengecat. Nah, di sini kata men, mem, men, dan menge itu merupakan satu morfem yang masih dapat dijelaskan dalam secara fonologik. Kemudian prinsip Tarigan yang ketiga
Prinsip tarigan yang ketiga yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Contohnya, beralih, berbaring, bersua, dan belajar. Nah, di sini sama-sama ber. Ini merupakan satu morfem, dianggap sebagai satu morfem. Walaupun dalam kata belajar, ber-r-nya di sini berubah menjadi l karena terjadi proses morfologi. Nah, kemudian prinsip yang keempat dari tarigan adalah apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal sebagai morfem zero. Nah, morfem zero contohnya ibu minum teh, adik makan roti. Nah, dalam dua kalimat di sini, kata minum dan kata makan merupakan contoh dari morfem zero, yaitu morfem yang mana terjadi penghilangan sebelumnya, yaitu di sini kata me yang dihilangkan. Memakan dan meminum. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula morfem yang berbeda. Contohnya, saya menanam bunga. Kemudian, dia mendapat bunga dari bank. Nah, kata bunga di sini merupakan satu morfem yang berbeda karena memiliki arti yang berbeda. Ini contoh dari prinsip tarigan yang kelima. Kemudian aplikasi tarigan yang keenam, prinsip yang keenam, yaitu di sini prinsipnya merupakan setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contohnya, berharap, harapan. Nah, di sini sudah jelas ini merupakan satu morfem. Nah, kemudian ada prinsip dari Abdul Khair. Prinsip dari Abdul Khair ini tidak jauh berbeda dari prinsip tarigan. yang hanya berbeda pada prinsip yang ketiga dan ketujuh. Nah, prinsip ketiga Abdul Khair yaitu menyebutkan dua buah bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan morfem yang berbeda. Contohnya di sini ayah pergi ke Medan. Kemudian bapak baru pulang. Papa membawa oleh-oleh. Nah, di sini kata ayah, bapak, dan papa merupakan morfem yang berbeda walaupun memiliki makna atau arti yang sama. Kemudian prinsip ketujuh dari Abdul Khair yaitu bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar, klausa atau kalimat, apabila maknanya berbeda secara polisemi adalah juga merupakan morfem yang sama. Contohnya, ibunya menjadi kepala sekolah di sana. Kata yang kedua, nomor teleponnya
sini kata kepala merupakan morfem yang sama menurut prinsip ketujuh dari Abdul Khair. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari pembahasan mengenai identifikasi morfem dan juga pengaplikasiannya. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan berikutnya. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai wujud morfem dan pembentukannya. Kita mulai dari wujudnya. Wujud morfem yang pertama ada morfem segmental dan suprasegmental. Nah, morfem segmental di sini berarti morfem yang bisa dibagi-bagi atau yang bisa dipisah-pisahkan, disegmenkan. Kemudian morfem suprasegmental berarti morfem yang tidak bisa disegmenkan atau tidak bisa dibagi, seperti nada, jeda, intonasi. Nah, dalam bahasa Indonesia morfem suprasegmental ini tidak berpengaruh terhadap makna atau terhadap makna kata yang diucapkan atau makna kalimat yang diucapkan, karena dalam bahasa Indonesia nada, jeda, dan intonasi dan yang lainnya itu tidak mempengaruhi, berbeda dengan bahasa-bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Thailand yang berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua, wujud morfem yang kedua adalah morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas berarti morfem yang bisa berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat berarti yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kata bersepeda. Bersepeda. Nah, di sini ber merupakan morfem terikat, sedangkan sepeda merupakan morfem bebas. Kemudian wujud yang ketiga yaitu morfem monomorfemis dan polimorfemis. Nah, di sini kita ambil dari contoh yang tadi, yaitu kata bersepeda dan sepeda. Nah, seperti namanya yaitu mono dan poli. Mono berarti satu morfem saja. Di sini contohnya bersepeda, dan poli berarti lebih dari satu. Nah, ini contohnya yang bersepeda. Ada morfem ber dan morfem sepeda. Kemudian wujud yang keempat adalah wujud yang keempat betul. Wujud yang keempat yaitu morfem leksikal dan gramatikal. Nah, morfem leksikal ini yang berhubungan dengan kamus atau berhubungan dengan makna, sementara gramatikal yang berhubungan dengan pembentukannya. Nah, contohnya seperti kata tadi saja, sepeda dan bersepeda. Sepeda dan bersepeda. Nah, ini yang sepeda merupakan leksikal, sementara bersepeda yang gramatikal contohnya. Kemudian yang kelima, morfem yang kelima ada morfem dasar dan morfem asal. Nah, perbedaan asal dan morfem dasar dan morfem asal ini dari tahapannya, yang di bawahnya ada satu tahapan lagi yaitu morfem dasar, sementara yang paling bawah itu adalah morfem asal. Contohnya kata kehujanan. Nah, kata kehujanan ini morfem dasarnya dan morfem asalnya sama, yaitu hujan. Mohon maaf, ini terlalu panjang. Hujan. Nah, karena diulang saja ya. Tulis ulang kehujanan. Nah, morfem dasar dan morfem asalnya ini sama-sama hujan, karena hujanan itu tidak ada dan kehujanan itu tidak ada. Kemudian contoh yang kedua, persatuan. Nah, di sini ada morfem dasar satuan dan morfem asalnya satu. Nah,
terlihat perbedaannya di sini, yaitu ini bisa berdiri sendiri satunya, sementara kan tadi satuan itu masih bisa dibagi lagi menjadi satu saja. Kemudian wujud yang keenam itu ada morfem utuh dan morfem terbagi. Nah, contohnya kita ambil dari kehujanan tadi saja. Kehujanan. Di sini yang utuh adalah hujan, yang terbaginya adalah ke dan an. Nah, yang terakhir, wujud morfem yang terakhir adalah morfem zero, mohon maaf. Morfem zero. Nah, tadi sebelumnya sudah ada disinggung sedikit mengenai morfem zero. Sudah diberikan contoh juga, yaitu contohnya tadi ibu minum teh. Nah, di sini minum merupakan morfem zero karena terjadi penghilangan imbuhan me di depannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai pembentukannya. Pembentukan morfem. Yang pertama ada afiks. Mohon maaf. Yang pertama ada afiks. Nah, dalam afiks ini dalam afiks ini ada prefiks, yaitu imbuhan, yaitu awalan. Kemudian ada sufiks, yaitu akhiran. Ada infiks, sisipan. Kemudian ada konfiks, yaitu awal dan akhir, dan juga ada imbuhan gabung. Nah, prefiks sudah sering kita temui, yaitu contoh awalan, membaca, mendengar, kemudian berjalan, bermain. Kemudian contoh sufiks yaitu akhiran, mainan, makanan. Contoh infiks ada jemari, gerigi. Contoh konfiks misalnya tadi seperti konfiks ini, perbedaan konfiks dan imbuhan gabung. Konfiks ini tidak bisa dipisah, sementara imbuhan gabung itu bisa dipisah. Contohnya seperti, maaf ini layarnya. Contohnya seperti kehujanan. Kehujanan ini merupakan konfiks, sementara persatuan merupakan imbuhan gabung. Imbuhan gabung yang mana yang bisa dibagi lagi, sementara konfiks yang tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisah, mohon maaf. Selanjutnya ada reduplikasi, pembentukan yang kedua. Reduplikasi juga sudah sering kita temukan, yaitu pengulangan seperti lari-lari, kemudian berlari-lari, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komposisi. Nah, komposisi ini pemajemukan, misalnya meja hijau, rumah sakit, kemudian telur mata sapi. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan, bukan lagi terpisah-pisah pemajemukannya. Nah, yang keempat ada abreviasi. Nah, dalam abreviasi ini ada singkatan dan akronim. Nah, singkatan ini diujarkan per huruf, sementara akronim diujarkan menjadi sebuah kata. Contohnya, singkatan ULM, akronimnya Unlam. Nah, perbedaannya sudah jelas terlihat. Yang singkatan disebutkan per kata, per huruf, mohon maaf, kemudian akronim disebutkan menjadi satu kata. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai morfem dan pembentukannya. Mohon maaf, ada tambahan sedikit mengenai pembentukan morfem.
ini ada sifat pembentukan. Sifat pembentukan ada derivasi dan juga ada derivasi dan ada infleksi. Derivasi ini yang kelas katanya berubah, sementara infleksi yang kelas katanya tetap. Contohnya dari kata beli. Nah, dari kata beli ini berubah bisa menjadi belum terganti, bisa berubah menjadi membeli dan pembeli. Nah, pembeli ini yang contoh dari derivasi yang kelas katanya berubah, sementara membeli contoh dari infleksi yang kelas katanya tetap. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai wujud morfem dan pembentukannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan mengenai morfofonemik. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Morfofonemik, mohon maaf tulisannya kurang rapi, ini merupakan kajian mengenai terjadinya perubahan fonem atau perubahan bunyi karena proses morfologi. Dapat dilihat dari namanya. Kita masuk pada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama ada sebelumnya kita menggunakan meng sebagai acuan sesuai dengan tata bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia. Meng yang dapat ditulis menjadi M, E, dan eng. Yang nantinya jika terjadi jenis-jenisnya, yang pertama ada pengekalan, kemudian ada penghilangan, ada penambahan, kemudian ada perubahan, dan yang terakhir ada pelesapan atau peluluhan. Nah, dari kelima jenis yang ada ini akan berpengaruh terhadap ini nantinya. Pengekalan berarti mengnya tetap menjadi meng, penghilangan berarti engnya dihilangkan, eng ini yang dihilangkan. Kemudian jika penambahan berarti di samping eng ada tambahan lagi, perubahan berarti engnya ini yang berubah, kemudian pelesapan berarti engnya ini yang melesap nantinya. Nah, kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu pengekalan. Pengekalan ini berarti tetap. Contohnya pada kata atur, ia akan tetap menjadi mengatur, tidak ada perubahan di sini, tetap meng. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua ada penghilangan. Nah, contohnya dari kata lihat. Nah, dari lihat ini akan berubah jadi melihat. Mohon maaf. Nah, mengnya tadi berubah menjadi meng. Jadi yang awalnya meng menjadi me. Ininya hilang. Kemudian ada penambahan. Nah, penambahan contohnya pada kata cat. Yang hanya satu kata saja biasanya terjadi penambahan. Satu suku kata maksud saya. Di sini
mengecat. Nah, di sini ada perubahan yang awalnya menjadi, nah, terlihat di sini ada penambahan huruf E. Kemudian selanjutnya ada perubahan. Nah, dalam perubahan contohnya baca. Baca akan berubah menjadi membaca. Seperti tadi, berubah jadi mem. Nah, ini eng-nya berubah menjadi m. Kemudian jenis yang terakhir yaitu peluluhan atau pelesapan. Sini saya tuliskan peluluhan saja. Peluluhan ini terjadi jika bertemu dengan huruf K, T, P atau S. Nah, ada syarat tersendiri jika kata-kata ini berupa kata-kata K, T, P atau S ini berupa gugus konsonan, tidak akan luluh. Seperti contohnya misalnya pada kata kipas akan berubah menjadi mengipas. Ini berubah jadi mengipas. Sementara pada kata kritik dia tidak akan berubah, tetap mengkritik. Nah, di sini jadi perbedaan. Nah, selanjutnya dalam morfofonemik juga terjadi pergeseran. Contohnya dalam kata makan. Jika diubah menjadi makanan, seharusnya jika dituliskan akan menjadi ma, ka, kan, dan an. Nah, ini berubah menjadi ma, ka, nan saat diucapkan. Lihat ini n-nya di sini dan ini berubah menjadi bergeser n-nya. Nah, selanjutnya ada pembentukan istilah. Pembentukan istilah ini contohnya seperti dari kata tinju. Tinju ini ada istilahnya pentinju dan juga ada istilahnya peninju. Nah, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada juga kaitannya dengan upaya pembentukan dengan kaitannya dengan semantik. Contohnya ada perumahan dan Contohnya ada perumahan dan pengrumahan. Nah, ini memiliki makna yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai morfologi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga selesai. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.